Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aji Purnito, Hasna Sofiatus Zahro, dan saya sendiri, Nia Putri Septianingrum. Kami akan membahas mengenai kajian puasa. Di sini kami membahas 8 pokok pembahasan, yakni pengertian puasa, puasa Ramadan, syarat dan rukun puasa, kesunahan dalam berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, macam-macam puasa sunnah, hari-hari di mana diharamkannya untuk berpuasa, dan juga hikmah berpuasa. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa atau siam atau saum berarti menjauhi diri dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya secara mutlak. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat puasa yang dilakukan oleh orang Islam, berakal dan juga balik, dan sedang tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang kedua, puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu pilar Islam. Ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim setiap hari pada bulan Ramadan, 1 bulan penuh lamanya, untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil tentang kewajiban puasa Ramadan ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, dan juga ijma'. Orang-orang yang wajib melakukan puasa Ramadan ini adalah orang Islam yang berakal dan juga balik, dan mukim atau berdomisili atau sedang tidak dalam perjalanan atau safar, dan bagi wanita tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Kemudian bagi yang meninggalkan puasa Ramadan ini wajib menggantinya atau mengkodoknya di hari-hari setelah bulan Ramadan ini, namun tidak boleh pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Selain itu terdapat juga kafarat-kafarat untuk sebab-sebab tertentu, misalnya seperti melakukan jima atau hubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan, dan juga orang yang sudah tua renta yang tidak memungkinkan untuk melakukan puasa, mereka harus membayarkan kafarat-kafarat yang telah ditentukan. Kemudian masuknya bulan puasa Ramadan ini dapat ditentukan dengan melihat terbitnya bulan ataupun menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, maka setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadan diwajibkan untuk berpuasa, atau telah sampai kepada mereka atau kepada kita berita tentang masuknya bulan Ramadan yang dilakukan oleh orang yang diinfokan oleh orang yang telah dipercaya. Atau seperti pada negara kita, terdapat sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga pemerintah, yaitu para ulama dan orang-orang yang telah mengerti ilmunya. Jadi kita harus mengikuti hal tersebut. Jadi kita harus mengikuti tanggal masuknya bulan Ramadan sesuai apa yang telah diumumkan oleh pemerintah. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu syarat-syarat berpuasa. Syarat-syarat berpuasa ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Jelas orang itu harus Islam karena puasa sendiri adalah salah satu dari rukun Islam. Dan yang kedua adalah berakal dan juga balik. Jadi orang yang dalam keadaan mabuk, ayan ataupun gila itu tidak boleh untuk berpuasa. Dan balik tentunya hanya orang yang sudah baliklah yang dianjurkan untuk berpuasa. Lalu lantaskah anak kecil tidak boleh berpuasa? Malah boleh dianjurkan untuk belajar berpuasa, dan tentunya ia malah mendapatkan pahala juga. Yang ketiga yaitu mampu untuk melakukan puasa, maksudnya ia kuat dohir maupun batinnya. Jadi apabila orang tersebut itu sudah tua dan tidak kuat lagi untuk menjalankan puasa, lalu sebagai gantinya adalah memberi makan anak yatim atau memberi sesuatu yang bisa dijadikan untuk berbuka oleh orang yang sedang berpuasa. Dan bagi orang yang sakit juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun ia harus menggantinya di lain waktu. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas dan semacamnya itulah. Wanita secara umum
seperti dalam wanita secara umum seperti dalam 1 bulan penuh itu tidak akan pernah ada wanita yang bisa puasa sehari penuh, karena kecuali wanita itu sedang hamil. Jadi akan batal puasa seorang wanita itu apabila ia mengalami haid ataupun nifas, dan ia harus menggantinya di lain waktu. Jadi wanita yang normal itu pasti mengalami haid per bulannya, jadi tidak mungkin bila wanita itu bisa menjalankan puasanya secara penuh. Dan masih di materi yang ketiga, yaitu rukun-rukun berpuasa. Rukun-rukun berpuasa ada 2. Yang pertama yaitu niat. Niat merupakan tahap penting dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan niat ini dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa, tentunya sebelum terbitnya fajar atau sebelum sholat subuh. Dan disunahkan supaya kita berniat ketika di malam hari. Biasanya setelah taraweh itu kita mengucapkan niatnya secara bersama-sama. Dan tujuannya itu untuk berjaga-jaga supaya kita tidak lupa untuk berniat setelah sahur atau ketiduran kita saat menjalankan sahur. Atau biasanya kita kan ketiduran gitu dan lupa untuk sahur, bangun-bangun sudah subuh gitulah, itu untuk berjaga-jaga. Materi yang keempat yaitu kesunahan dalam berpuasa atau sunanus shaum. Sunah yang pertama yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang kedua adalah berbuka dengan buah kurma atau air minum, dan disunahkan lagi untuk berbuka dengan yang manis-manis. Yang ketiga adalah menahan diri dari kata-kata buruk seperti mengumpat atau biasanya disebut misuh dan kata-kata jorok lainnya. Juga termasuk menggunjing atau rasan-rasan. Bukan berarti puasa kita batal, namun kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita tadi, melainkan hanya haus dan lapar. Yang keempat adalah memperbanyak bersedekah dan membaca Al-Quran. Dalam bulan puasa tentu saja kebaikan kita dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis dijelaskan an-naumu shaimun ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi maksudnya tidur adalah ibadah itu bukan kita disuruh untuk tidur, namun itu sebagai perumpamaan. Jadi maksudnya apabila kita tidur saja mendapat pahala, bagaimana kalau kita menjalankan kebaikan? Nah, gitu. Dan juga ada yang menyatakan bahwa daripada kita apabila kita tidak tidur itu berkata-kata yang tidak pantas atau biasanya kita menggunjing atau berbuat maksiat, ya lebih baik kita tidur saja untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Dan materi yang terakhir yaitu materi yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6. Yang pertama, muntah dengan disengaja, namun apabila muntah itu tidak disengaja tidak apa-apa. Dan yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh melalui anggota tubuh yang terbuka, misalnya mulut, telinga, dan dubur, selain yang masuk dari kedua mata. Dan juga suntik itu juga tidak termasuk membatalkan puasa karena tidak melalui anggota tubuh yang terbuka. Yang ketiga, jima atau perkumpulan suami istri ketika berpuasa. Dalam pelanggaran ini kita tidak hanya diwajibkan untuk mengkodok, namun kita juga harus membayar kafarot. Apakah itu kafarot? Denda yang berupa memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beragama Islam, atau puasa selama 2 bulan selain hari yang digunakan untuk mengkodok puasanya tadi, atau juga bisa dengan memberi makan 60 orang miskin gitu. Dan yang keempat yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja atau junub dengan sengaja. Yang kelima adalah haid dan nifas atau darah-darah kotor lainnya yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Puasa diwajibkan untuk orang Islam, maka apabila kita sudah keluar dari Islam otomatis gugur kewajiban kita untuk berpuasa. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya adalah macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa pada hari Arafah dan Tarwiyah, puasa pada hari Asyura dan Tasu'ah, dan puasa pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya poin 7 yang menjelaskan tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri yang bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Kemudian hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Lalu hari Tasyrik yang bertepatan dengan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian puasa pada hari Jumat saja. Dan yang terakhir adalah seorang istri yang berpuasa sunnah namun tidak diizinkan oleh suaminya.
Dan yang terakhir adalah poin 8 yang menjelaskan tentang hikmah puasa. Di antaranya sebagai sarana pendidikan agar bertakwa kepada Allah, patuh pada perintahnya, dan menghambakan diri kepadanya. Dan yang kedua, pendidikan jiwa dengan melatih kesabaran serta tahan menghadapi segala penderitaan dalam menaati perintah-perintahnya. Yang ketiga, sarana menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kesadaran menolong sesamanya, terutama dengan orang-orang yang menderita kekurangan. Dan yang terakhir, menanamkan pada diri kita rasa takwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya baik terang-terangan maupun tersembunyi, serta meninggalkan segala larangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.